Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anis Maisah, NIM 192111078 akan menjelaskan tentang pengaruh pemikiran Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab adalah tokoh mufasir Al-Quran terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemampuannya dalam menafsirkan ayat demi ayat dari kitab suci tersebut telah menghasilkan satu karya monumental dalam khasanah tafsir, yaitu Tafsir Al-Misbah, yang pada saat ini bukan hanya menjadi rujukan utama umat Islam Indonesia, tetapi juga di Nusantara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa telah pernah muncul tokoh-tokoh mufasir ternama sebelum Quraisy Shihab. Sebut saja Syekh Nawawi Al-Bantani, Hasbi As-Sidki, Hamka, dan lain sebagainya yang telah menghasilkan karya-karya dalam bidang tafsir. Akan tetapi, apa yang telah dihasilkan oleh Quraisy Shihab ini melebihi apa yang pernah dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut, apalagi ditopang oleh media televisi yang menjadi media lain bagi Quraisy Shihab dalam menyebarluaskan ide-ide tafsirnya. Tafsir Al-Misbah lahir dari keinginan Quraisy Shihab untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara mudah sesuai dengan suasana dan konteks keindonesiaan. Pada kenyataannya, ide penulisan tafsir ini bermula dari Pak Quraisy Shihab yang menemukan kebiasaan umat Islam Indonesia yang selalu membaca beberapa surat dalam Al-Quran seperti surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan sebagainya. Namun mereka sulit untuk memahami apa yang mereka baca meskipun telah berupaya mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang. Akibatnya, pesan-pesan Al-Quran tersebut hanya sampai kepada sebatas pembacaan saja, sedangkan pesan utama Al-Quran untuk merubah pola pikir, moral, dan akhlak manusia semakin susah untuk dicapai karena keterbatasan dan perbedaan bahasa. Pemahaman yang hakiki semakin jauh untuk ditemukan bila mana banyaknya buku atau pendapat yang menjelaskan keutamaan surah-surah tersebut dilandasi oleh hadis-hadis yang lemah dan kurang berdasar. Berangkat dari kekhawatiran dan keinginan yang kuat untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umat Islam yang sebangsa dengannya, yang memiliki keterbatasan bahasa dalam memahami kitab suci mereka, maka kitab tafsir ini hadir. Dengan demikian, tafsir ini menawarkan sebuah pembahasan yang komprehensif yang mengikuti tingkat kebiasaan dan pemahaman ala Islam di Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia tidak harus bersusah payah membuka kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Dalam melakukan pembahasan dari setiap ayatnya, Quraisy Shihab berupaya menjadi penghubung yang terpercaya antara Al-Quran dengan para peminat Al-Quran itu sendiri. Dalam kajian dan penafsirannya, beliau berupaya untuk menggabungkan berbagai ide para mufasir dahulu maupun kontemporer sehingga penafsirannya syarat dengan bermacam tinjauan. Dengan lahirnya tafsir ini, Quraisy Shihab ingin mengetengahkan sebuah penjelasan Al-Quran yang sangat sistematis dan membuat kitab tafsir ini berbeda daripada yang lain. Beliau juga berupaya menunjukkan betapa serasinya hubungan antara setiap kata dengan kata lainnya, satu kalimat dengan kalimat lainnya, bahkan antar satu surat dengan surat lainnya, sehingga Al-Quran seolah-olah menjadi sebuah rangkaian yang tidak pernah putus, bahkan saling menguatkan. Kekuatan penafsiran yang dilakukan Quraisy Shihab dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yaitu Quraisy Shihab berupaya menghidangkan setiap tema yang dimiliki oleh setiap surah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah informasi yang berharga bagi setiap pembaca, sehingga para pembaca mempunyai informasi yang berimbang tentang tema setiap surat. Yang kedua, Quraisy Shihab juga mengelompokkan setiap surat yang ada dalam Al-Quran ke dalam beberapa sub, sehingga memudahkan setiap pembacanya untuk mendapatkan kesimpulan sendiri bila berhadapan dengan surat-surat panjang.
Yang ketiga, bahasa Indonesia yang digunakan dalam tafsir ini adalah bahasa yang mudah, sehingga setiap kalangan dan peminat Al-Quran dari berbagai tingkatan pendidikan dapat memahami setiap ayat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, Quraish Shihab sangat ahli dalam menjelaskan makna kosakata tertentu yang menjadi sentral dari setiap ayat, sehingga para pembaca seolah-olah digiring untuk memahami satu kata dengan mudah. Yang kelima, Quraish Shihab juga menghadirkan berbagai pendapat mufasir terdahulu maupun yang sekarang. Nama-nama mufasir seperti Al-Zamakhsyari, Tahir bin Asyur, Asy-Sya'rawi, Al-Bihai maupun At-Tabatabai selalu menghiasi setiap halaman dari kitab tafsirnya ini. Dimasukkannya berbagai pendapat tersebut semakin memperkuat penjelasan yang disampaikan Quraish Shihab dan menjadi pengetahuan tambahan bagi para pembaca, apalagi yang tertarik dengan perbedaan pandangan para ulama tafsir tersebut. Dari sekian banyak ide, para mufasir diambil dan dijadikan Quraish Shihab sebagai sandaran untuk memperkuat penafsirannya, maka nama Husain Tabatabai adalah sebuah nama kontroversi yang perlu mendapat perhatian khusus untuk selalu dibahas dan dipertanyakan. Hal ini disebabkan latar belakang faham keagamaan dan keilmuan yang dimiliki oleh tokoh ini berbeda dari mufasir lain yang dikutip dan dijadikan referensi oleh Quraish Shihab. Al-Zamakhsyari meskipun memiliki latar belakang Mu'tazilah, akan tetapi tafsirnya masih mendapat tempat secara umum di dunia Islam Sunni, sedangkan Al-Biqai, Al-Sya'rawi adalah tokoh-tokoh mufasir Sunni yang menjadi rujukan umat di zaman modern ini. Namun, hal itu tentu berbeda dengan Husain Tabatabai. Tabatabai adalah seorang tokoh sekaligus ulama Syiah yang meskipun masih berada dalam bingkai keislaman secara umum, akan tetapi memiliki perbedaan yang jelas dengan ajaran Sunni dalam berbagai aspek. Husain Tabatabai telah berhasil membuat sebuah karya besar dalam bidang tafsir. Ulama Syiah ini memang telah menulis sebuah kitab tafsir yang diberi nama Al-Mizan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, meskipun ulama ini berkebangsaan Persia. Keberanian serta keinginan yang kuat Quraish Shihab dalam mengadopsi pemikiran Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah kiranya harus mendapat perhatian dan pembahasan khusus dari berbagai kalangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dan kenyataan berikut ini. Yang pertama, Muhammad Husain Tabatabai secara individu memang seorang ulama tafsir yang telah menghasilkan kitab tafsir Al-Mizan. Akan tetapi, dengan latar belakang ajaran Syiah, maka sedikit banyak beliau akan membawa dan memasukkan ajaran Syiah ke dalam tafsirnya, terutama dalam membela dan mempertahankan ajaran Syiah dari hujatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap bersebelahan dengannya. Yang kedua, kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Islam Indonesia terhadap kepakaran Quraish Shihab dalam bidang tafsir, sehingga berbagai ide yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya tersebut diterima sebagai sebuah pegangan yang siap untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ketika Quraish Shihab harus membawa pandangan dari ulama Syiah seperti Tabatabai. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian besar umat Islam terhadap Al-Quran dan sumber ajaran Islam lainnya, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dari para ulama. Yang keempat, semakin banyaknya penganut ajaran Syiah di Indonesia dalam masa 10 tahun terakhir ini, yang bisa saja mendapatkan semangat secara tidak langsung dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Memang dari sisi hak mencari pegangan hidup adalah hak setiap orang untuk menganut faham apa saja, termasuk ajaran Syiah sekalipun. Akan tetapi, kecenderungan berkembangnya ajaran Syiah di Indonesia perlu diwaspadai,
termasuk melihat dan mengetahui hal apa saja yang membuat semakin berkembangnya ajaran tersebut di kalangan masyarakat. Sekian penjelasan mengenai pengaruh pemikiran Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Misbah. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.